Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafiuddin. Kali ini saya akan membuat video tentang mengenal fungsi DRVI dari PLC FX3U untuk mengendalikan motor stepper dengan mode perhitungan increment. Ya, jadi fungsi DRVI ini adalah fungsi untuk mengendalikan motor stepper dengan mode perhitungan increment. Apa itu pengendalian motor stepper dengan mode perhitungan increment? Nah, mungkin kalian ada yang masih bingung ya, apa itu perhitungan increment? Saya akan mulai dari deskripsi istilahnya dulu. Penghitungan increment adalah perhitungan yang tidak kembali ke nilai awal dulu, melainkan langsung menuju ke titik tujuan sehingga nilainya langsung selalu bertambah. Contoh ya, perhitungan increment. Suatu controller menyuruh motor stepper menggerakkan mesin ke arah 1 cm. Nah, controller menyuruh motor stepper menggerakkan mesin ke arah 1 cm seperti ini, dari sini ke sini, dari 0 ke 1. Nah, kemudian controller menyuruh mesin bergerak lagi langsung ke arah 2 cm tanpa kembali ke nilai awal dulu. Langsung ke arah 2 cm tanpa kembali ke nilai 0 dulu. Nah, tanpa kembali ke nilai 0 dulu. Nah, karena tidak menyuruh kembali ke 0 cm dulu, melainkan langsung dari 1 menuju ke arah 2, sehingga total perpindahannya adalah 3. Nah, karena tidak kembali dulu ke 0, melainkan langsung menuju ke arah 2, sehingga total perpindahannya adalah 3. Itulah mengapa disebut increment atau perhitungan yang selalu bertambah karena tidak kembali ke nilai 0. Nah, jadi increment itu nilainya selalu bertambah ya. Jadi dapat dilihat dari kasus tadi, harusnya kan cuma 2 cm perpindahannya. Nah, karena tidak kembali ke 0, maka nilainya langsung naik menjadi 3. Nah, jika perhitungannya mulai dari 0, maka perpindahan total tersebut pada contoh di atas adalah 2. Jika memulai dari 0, maka perpindahan total dari kasus tersebut, maka nilainya adalah 2 cm. Nah, itu disebut absolut jika perhitungannya selalu memulai dari 0. Nah, untuk perhitungan absolut ini kita tidak bakas terlebih dahulu ya, karena kita ingin fokus ke bakasan perhitungan increment. Jadi intinya increment itu tidak kembali ke nilai 0, melainkan langsung ke titik tujuan, sehingga nilainya selalu bertambah. Oke, untuk alat yang saya gunakan seperti di video sebelumnya, tetap menggunakan driver ini, power supply 24, PLC FX3U 14MR, dan stepper yang sama. Di video sebelumnya saya sudah lengkap menjelaskan tentang ini ya. Jadi saya tidak ingin membahasnya lagi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas dasar program DRVI.
Nah, program DRVI ini memiliki 4 parameter ya. Ada parameter S1, S2, D1, dan D2. Nah, S1 itu berkaitan dengan jumlah perputaran. Jadi S1 itu mendefinisikan berapa perputaran yang akan kita inputkan pada motor stepper. Sedangkan S2 adalah berkaitan dengan waktu perputaran. Sehingga S2 itu berkaitan dengan waktu perputaran atau kecepatan perputaran dari motor stepper. Sedangkan D1 adalah tempat terminal output signal untuk menentukan jumlah dan waktu perputaran sesuai dengan parameter S1 dan S2. Nah, jadi D1 itu mendefinisikan terminal ya. Dan terminal di sini kebetulan Y0, sehingga ini didefinisikan Y0 sebagai D1. Nah, untuk D2 adalah terminal untuk menentukan arah putaran. Nah, ini kebetulan Y1, sehingga di gambar ini Y1 adalah untuk menentukan arah putaran. Nah, itu dari beberapa parameter ya pada program DRVI. Kita akan lanjut ke menggambar programnya atau menggambar gambar laddernya ya. Kita buka dulu softwarenya, GX Developer. Nah, seperti ini. Kita new project, kita pilih FX3U. Nah, kita buat gambar normally open dengan alamat M0. Kita klik OK. Kemudian kita gambar instruksi DRVI D0 D1 ini D0 D1, kemudian Y0 Y1, kemudian OK, dan nilainya seperti ini. Ini tadi D10 ya, ini D0, ini kita ubah saja D0 dan D1. Sebenarnya ini bisa saja D10 ya, cuma ini saya sudah terlanjur mengetik D1 dan sama saja. Ini kalian bisa memilih D0 atau D1. Jadi saya tulis D1 saja karena ini juga sama saja dengan yang ini, yang contoh di sini. Oke, kita lanjut ke programnya. Setelah program digambar, kita convert. Nah, sudah dikonvert sehingga menjadi program. Kemudian kita nyalakan PLC-nya. Nah, ketika sudah dinyalakan, kita bisa kirim program dengan cara write to PLC, kemudian main, centang main, eksekusi, yes, kemudian yes, complete. Nah, ketika sudah dikirim, kita bisa memonitor hasilnya. Nah, memonitor hasilnya seperti ini ya. Ini D0 masih 0, D1 masih 1. Kita akan mengisi memori D0 menjadi bernilai 1600. Caranya klik kiri di sini, kemudian kita pilih device test, kemudian pilih D0 ya. Ini pastikan pilih D0. Kemudian kita pilih 1600. Kita klik set. Nah, lihat nilainya sudah menjadi 1600. Kemudian kita rubah D1 ini ya. Dengan cara ini kita pilih D1. Kemudian kita pilih 1000. Nah, kita klik set.
Nah, nilainya kita klik set dulu. Nah, ini tadi saya salah pilih ya, D0 1600, kita klik set. Nah, kemudian ini D1 kita pilih 1000, kemudian kita klik set. Nah, sehingga nilainya D0 1600, D1 1000, kita close. Kita coba menyalakan ini ya, flash test, kemudian force on, pulse off, dan program sudah berjalan untuk memutar motor stepper. Oke, kita akan lanjut ke melihat prakteknya ya, hasil praktek dari memasukkan program tadi.